Maksudnya koncone sampean sing ngendi iki matur suwun piye? Aduh lebih. Sing wingi sing fake job ini kan lho Mbak. Sing ndi? Sing sampean upload sing fake job ini kan kancaku. Oh, 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 haya, 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 haya. Ya Allah sing anu, Gusti Allah sing bales nggih. Allah matur. Oh, iya ya, sing dia cancel visa pun juga nggak usah bayar itu toh. Ya, Ya, aku malah nggak lupa misal soalnya ya pinternya dia karena dia tahu posisinya aku kan nggak mungkin menyimpan nomor satu-satu. Dan biasanya aku memang follow up kasus tapi kan waktu itu tak cari kan aku harus cari apa namanya kolok kan nggak mungkin. Pinternya dia siji, dia selalu telepon aku dan terus. Ya alhamdulillah wis teko ngomah. Wis teko omah ya. Heeh, Dek ini kan mau Dek ini ngabari aku wis teko Surabaya, teko Jakarta. Terus nak anu Mbak engko terbang nang Surabaya jam 5 gitu. Terus baru kuwi kan urung ngabari maneh gitu loh. Terus Dek ngomong anu Mbak aku ki ditakoni tapi ora wani ngomong sing bantu sapa. Enggak, ya kanca-kancane kabeh ning kene alhamdulillah melu marem. Alhamdulillah wis ngerti sama sing bantu kabeh mengucapkan matur suwun sing akeh mergo ya jenenge pecah yo eneng sing bantu posisi ning jowo kanca-kancane sing iso bantu kependher sama sing bantu kok aku enggak krungu wong cancel kok ndak usah bayar ngono barang ya Allah tiketnya kok oleh murah piye aku gitu ngono kok enggak ngerti ini kok cancel visa ya Mbak sing terakhir itu Iya. Dia cancel visa. Karena posisinya dia prosesnya kan setiap ditanya nggak tahu. Sebenarnya sih itu kan dari Mbak E ya. Kenal nih kan Mbak Yuni Ponaan karena Mbak Yuni Ponaan kan memang karo aku suwi ya sebenarnya. Entah Mbak Ponaan atau gimana aku nggak. Pokoknya Endel iku kenal aku memang kayak gitu loh. Jadi Endel iku sing kenal aku. Terus Endel takon, Mbak ponakanku begini. Terus akhirnya kita konfren. Terus tak tanya, kamu maksudku yang aku pastikan dia itu tahu nggak posisimu saat ini visamu piye kan yang aku khawatirkan ndak yang lain-lainnya. Jadi kalau dia ada visa tinggal itu kan tidak ada masalah. Yang kalau dia nggak ada visa tinggal itu yang jadi masalah. Wah kayak kan anu yang pertama kan di interminate masih kan kurang beranggulan terus itu kan jawabannya tapi visanya sendiri ini wis diproses mau tambah apa ya sudah tapi karena agennya ini nggak ada izin maksudnya numpang proses ya agennya ini numpang proses jadi dia itu setiap ditekoni kan otomatis nggak ngerti tapi juga nggak update ke dia juga nggak update ke majikan jadi dia kan khawatir dong dia khawatir karena terus senang juga ada beberapa di mana di sana dia tahu ada hal-hal tertentu yang melanggar izin tinggal termasuk nanti melanggar kontrak kerja dia tahu dan tak tanya masalah pelanggaran kontrak kerja omoyeko bener kan ya Anda mau kesepakatan kerja lebih atau apa tapi kan Anda tahu pelanggaran itu jelas gitu loh. Ini kok dipikirkan ibu visanya itu dengan jenis orang diproses iya sama dia pun juga mengira tidak diproses karena setiap kali ditanya itu ndak ada jawaban yang jelas. Terus yang kedua ngeten yang ngomong cing gitu mari ngono apa oleh kok mari ngono anu apa jenenge sing kedua ini visanya kan diproses yang izin ngono kan di proses yang izin ini saat ini visanya kan harus diproses kan proses lah tapi mau tadi dan dia kok cancel kok kerjanya
Eh, ngono ta? bukan, karena dia mempunyai pertimbangan sendiri kenapa dia mengensel dan dia pengen pulang dulu. Jadi Oh, jadi kan ada beberapa kesalahan step yang dia lakukan. Di antaranya di saat interview itu dia ya mungkin nggak dibilang kesalahan sih, karena kan dia pengennya ya otomatis nggak oleh job lah ya, karena kondisi terminate. Nah, ya pengennya ben ojo overstay juga, dia nggak salah sepenuhnya, cuma karena dia nggak ngerti, nggak ketemu bae yang dijaga, terus sing ketemu mau karo majikane, terus ternyata karena agen pun juga nggak punya boarding, cuma ada beberapa keberuntungan di sana gitu loh. Keberuntungannya dia ditaruh di majikan sambil kerja. Sambil nunggu sambil kerja, jadi di situ otomatis dia dapat uang gaji dong. Nah, jadi itu keberuntungan dia. Ketidakberuntungan dia, setelah dia tahu dia itu sama neneknya nggak bisa kap. Jadi kayak sikung kan, sebenarnya ini kan melanggar semua, nggak boleh semua. Ini ilegal sebenarnya dan dia tahu. Tapi ya ada keberuntungan di situ, karena dipekerjakan, dia kerja 1 bulan ya kayaknya ya. Dia dapat gaji kan. Nah, gaji itulah keberuntungannya dia, gaji itu dijadikan pegangan untuk pulang. Selamatnya itu. Jadi nek malah dek wingi nggak nenggone majikan, aduh mungkin pun susah karena kan duit gak nyekel, malah dia nanti panik gak karu-karuan. Tapi sedari awal tak tanya, sekarang tak kasih beberapa diukai kayak aku ngomong gitu kan. Kamu lanjut di situ kan, kamu yang tahu ini pekerjaan. Kamu juga sudah mengerjakan ngikuti dalam 1 bulan loh ya, entah meskipun itu belum legal, yang tahu kamu sendiri. Terus dia, nah tak terusnya aku bobrok mbak. Terus tapi visanya tanggal 30 wes jelas, visanya udah jelas. Jadi terus kok orangnya amplopnya kok merah mbak? Nggak masalah. Nah, amplop merah itu tidak ada masalah karena amplop merah itu memang diberikan kepada pihak bandara untuk pulang itu catatan tersendiri. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, dan dia ada surat tersendiri bahwa dia boleh proses, tetapi dia harus menunggu di Indonesia. Bukan kok di blacklist? Oh tidak. Blacklist itu beda lagi. Blacklist itu suratnya beda lagi. Jadi surat merah ini ada 3 tingkatan. Jadi surat merah ini ada 3 tingkatan, di mana 1 itu hanya disuruh pulang untuk menunggu proses di Indonesia. Biasanya ini butuh waktu 3-6 bulan, tapi dia nggak perlu lama sih, 3 bulan. Jadi itu 3 bulan. Yang kedua itu adalah surat di mana kamu ban lebih dari 1 tahun. Kalau kamu pokmeng. Nah, kenapa saya selalu memastikan teman-teman, Rek, kalau kamu putus kontrak, wes mending kamu pulang Indo. Jangan pokmeng. Jadi karena kalau alasan kamu jelas kamu pulang Indo, ya kamu nunggu di Indo. Di sini itu enggak ada putus kontrak nunggu di Hongkong, itu enggak ada. Putus kontrak itu nunggu di Indonesia. Tapi kan arek-arek selalu ngikuti agen kan, kadang agen iming-iming bisa nunggu di Hongkong dan lain sebagainya. Itu terserah, tetapi ya itu tadi, keplesete ya berantakan karena sudah ada yang beberapa kali berantakan. Tapi niki amplop abang iki jadi masih wasor sik tasik iso proses nang Hongkong. Bisa. Bisa. Kancane khawatir, jadi iki mangkene apa aku tak telepon wae kalian Mbak Kontreng. Ya senengane konco, mboten saged bantu. Dia mek arep ngerti motor suwon. Enggak apa-apa. Aku malah makanya sama awalnya ngomong motor suwon sing ngendi, aku bingung. Mungkin nek koncone tak kabarane bahwa mboten dibeli. Nggih, heeh. Iyalah, dalam artian dia tak suruh tenang dulu. Maksudnya tenangkan dulu di rumah. Kan dia kan kena
kena juga sebenarnya, kena stres juga di dalam rumah majikan dengan neneknya ini. Jadi itu mengefek ke mental dia juga. Karena aku ngomong, kamu memang bisa, tapi kamu hanya dikasih waktu 1 minggu cari majikan, nggak gampang. Aku bilang gitu, mending kamu pulang. Aku bilang gitu, meskipun nanti kamu cancel dan kamu bisa extend, kamu sama imigrasi Pol dikasih 7 hari. Aku bilang gitu, kamu 7 hari menunggu lagi, belum tentu kamu dapat majikan yang baik. Dia benar-benar dari kekeh dari awal. Setelah tak kasih pertimbangan tuh ngomong, ndak mbak, aku pulang. Itu jawaban dia. Jadi tak tapi menggunakan majikan ini di wasul dhisik terus balik nang majikan sing niki niku sakjane bisa saged. Bisa, tapi kan dia kan nggak mau kerja dengan majikan itu. Walah, pada gajinya kok ya dia ditawar gaji gede mbak, suruh tinggal, tapi dia nggak mau. Kiat dong, cilik dong mbak. Arahnya cilik banget, iya cilik banget. Dan secara fisik dia saya yakin dia nggak kuat dan nggak perlu memaksakan. Terus ditambah batinnya, belum lagi batinnya, karena nenek iku lambene landep banget. Lambene landep banget ya, takon batu redi kayak kuwi ya. Haya, lo landep mbak lambene. Jadi dia belum siap ke situ, karena landepnya nek mau ngomong cerewet biasa ya, tapi landepe mbak iku adalah landep dimana memang iso merusak mental kebanyakan. Aku sering membahas ini adalah banyak orang Hongkong yang seperti itu, dan itu kalau kita kena itu mengefek luar biasa. Nggak bisa ngomong. Makanya arek-arek barang kemarin ngomong bahwa tahu ndak yang dikunci pintu itu seharusnya dia itu kerja ya ikut apa yang disampaikan majikan. Mereka nggak tahu, dan neneknya ini kurang lebih sama seperti majikan itu. Jadi nek sampean mau dilokne jonale cisina itu bagi yang sudah biasa, hal biasa. Tapi kita nggak bisa menganggap pernyataan sesuatu pernyataan verbal yang menyakitkan itu juga biasa buat orang lain. Nggak bisa. Jadi selain itu pun juga ada kalimat-kalimat yang menyatakan kowe iki pembantu dan kowe iki seharusnya nggak seperti ini, kamu kayaknya nggak boleh gunakne toiletku bareng, atau itu menyakitkan loh. Tapi secara keseluruhan bukan cerita dengan ceritanya kan wabah majikan kancane iki sama, tapi yo alhamdulillah betul kuat. Iya, ini kan kembali lagi. Jadi masalahnya kan gini mbak, mental kita kan mungkin kita biasa, tapi kan secara fisik pekerjaan kalian nyaman, secara fisik aman, tapi dia secara fisik pun nggak aman loh masalahnya. Wes wonge ahli kek bae sing dijogo niku akeh. Masih sehat memang, iya toh, masih sehat memang, tapi terus naik kan gini sebenarnya ya, manusia itu nek awake kesel terus dapat omongan sesuatu mbak, susah kita mencerna juga. Hari ini sama dengan saya. Jadi aku tadi siang itu entah kebek banget bener, makanya aku pulang dari ngirim iki mau karena kan aku kemarin libur belum tes pulang. Jadi tadi sebelum ke kantor ngirim bapak, sebelum Songfan itu aku harus tes. Itu aku memang aturan kita. Jadi aku tes, aku kasih tahu pakku, tapi bar nompo satu konselingan dan kurang lebih kasusnya hampir sama dengan koncone sampean, cuma dhek rodok ngeyel. Itu akhirnya aku rodok terbawa emosiku ya. Arep ngamuk, aku nggak iso ngamuk, aku arepe jadi kalau kamu ngeyel itulah, dan aku nggak bisa berbuat banyak. Aku arep nyeneni awakmu posisi kamu panik loh, nggak bisa. Aku kehe kan, jadi bener-bener nyesek gitu loh. Terus dalam iya, tapi nggak menyalahkan juga, karena
dia posisinya lebih parah dari koncone sampean memangnya. Jadi dia sudah ngubungi itu udah telat banget. Jadi di sini yang membuat aku sesek kan selalu seperti ini. Kenapa sih kalian itu sebenarnya takut tak kapak nih gitu loh. Kamu nggak salah loh, kowe telepon aku berulang kali. Ibarat kata, Mbak Kontreng iki aku piye telepon apa yang berulang kali, kalau aku rung tahan nanti kamu tak telepon tak cari pasti. Jadi di sini kamu kenapa menunda menelpon saya, nggak mau nelpon aku? Ki alasannya apa mergakno wedi atau bagaimana kan? Tapi minimal oke, mungkin kamu tak cambuk dengan omongan rodok banter, tapi kan di awal bisa mengembalikan logikamu lah. Kalau wes kayak gini aku nggak bisa omong loh. Tapi kok ingin salah bisa kok mboten bayar terus Tidak, karena memang sebenarnya tidak ada pembayaran, Mbak. Cancel visa itu tidak boleh membayar. Itu jelas. Jadi tidak ada cancel visa itu membayar, tidak ada. Cancel kontrak itu tidak ada kita membayar, tidak ada. Jadi arek-arek di luar sana harus tahu, Anda maupun majikan itu sama berhak meng-cancel appointment atau cancel aplikasi itu berhak. Jadi cancel application itu berhak. Sekarang gini, tak kasih contoh kasus sebelumnya, tapi aku belum bikin video kayaknya. Itu anaknya visa itu sudah kayak temennya sampean itu kan, tanggal 30 sudah ada gitu kan. Tahu nggak? 4 hari sebelumnya majikan meng-cancel dengan tanpa memberitahukan, itu ada loh. Anaknya kelabaan, sama aku bilang, Mbak pulang Indo, proses lagi dari Indo. Lah aku finish kontrak, Mbak Kontreng, kamu finish kontrak pun ini di cancel, paling pol kamu dapat extend visa itu 7 hari. 7 hari kamu harus segera dapat majikan. Dari mana kamu 7 hari dapat majikan? Ini majikan cancel, wes genah-genah loh alasannya apa? Alasannya medical record DE elek, padahal nggak tahu juga dia, gitu loh. Bayang no, dia dapat ganti rugi apa? Nggak dapat. Sama, di saat kita meng-cancel itu pun boleh, dan tidak ada yang ceritanya cancel visa, cancel kontrak itu Anda harus membayar ganti rugi proses, tidak ada. Kecuali meskipun ganti paling pol medical dan legalisasi. Ini udah dari dulu. Jadi arek-arek kan kebanyakan di kamu bisa di blacklist dan lain sebagainya kan, teman-teman kan wis kaget. Nah, dan aku sudah menyarankan bahwa blacklist itu tidak ada, tapi efek pasti ada, rekod ya kayak dia. Kalau kamu back out sekali lagi berarti kamu harus pulang Indonesia, nunggu visa di Indonesia kan, itu kan rekod, catatan. Tapi bukan berarti blacklist gitu loh. Nggak usah khawatir sih, sepertinya sih dia mau cerita, Mbak aku rawani nyebut merek, aku rawani nyebut jenenge sampean karena aku nggak mau kok nang sampean prasangka mereka kan ada yang setuju ada nggak setuju kan gitu kan. Terus takutnya nanti efeknya nang sampean, dia pun mikirnya seperti itu sih. Terus ndak apa-apa sih, ndak apa-apa aku ngomong ngono kok. Boten makanya boten nyelok jenengan sampean, tapi aplikasi sampean kan dek konsone pasti kita apal. Kita tak kontreng. Iki konsol-konsol lagi di di backlist apa piye? Ya aku mana tahu. Wong aku yo ora ngerti, ora tahu kasus-kasus. Coba engko lek aku tahan, aku tak telepon Mbak Kontreng ben jelas kabeh ben kene ayem ngun golek enek ilmu sing awake dhewe nggak ngerti, aku juga nggak ngerti, ya tak kok ambek sing bersangkutan kan awake dhewe padang. Oh iya dendeni. Terus ini sekali lagi Mbak ya, ini memang sengaja tak rekam tapi nomor sampean enggak ada, jadi suara sampean dan wajah saya tak video. Jadi biar orang di luar sana tahu juga. Jadi biar orang di luar sana tahu bahwa cancel kontrak, cancel visa itu gratis dan tidak ada. Jadi saran saya ke teman-teman juga, milih agen
hati-hati, agen berizin tidak berizin di KJRI, si penting agenmu tanggung jawab mau bekerja. Jadi itu yang utama. Terus mau update, kan ini masalahnya dia nggak update, akhirnya kan bocahnya tamsam juga toh. Jadi aku rasa nggak cuma dia tamsam, kalian pun mungkin yang diajak cerita kalian tahu pun kalian juga tamsam. Nah kan sementara khawatir saja itu tidak cukup gitu loh. Ya kan, khawatir saja tidak cukup, itu aja. Terus akhirnya si Unyil kemarin ngubungi aku, jadi ya udah kita kita selesaikan. Dan yang pasti tak pastikan maunya anaknya apa, dan dia memang menginginkan kudu mulai, aku mulai mbak, ya wes nggak masalah. Si penting wes selamat teko omah. Kalau memang nanti mau kesini lagi pun sudah tak arahkan, tak bilangin kamu ke PT begini karena sekarang prosesnya seperti ini, aku bilang gitu. Tapi kan mungkin ada term and condition tersendiri, masalah potongan itu kamu sama PT, aku bilang gitu. Dan pastikan cari PT yang yang jelas. Sebenarnya sih nek koneksi kayak gitu banyak teman-temanku yang di PT ya. Jadi ya tinggal milih serah enak ngomong. Tapi sing utama kalau kasus-kasus seperti ini ditenangkan dulu, karena mereka masih kena trauma proses ya, juga trauma di dalam rumah majikan yang mungkin tidak sesuai ekspektasi juga. Jadi perlu menenangkan diri dulu. Yang nggih matur suwun nggih Mbak, sampaikan salamku ke teman-teman lainnya. Saya tamsam ora di blacklist. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, wong sambil lewat husen ya gitu.